Hari itu tepat dengan hari kelahiranku. Seisi rumah ramai dipenuhi orang yang berdatangan. Bukan untuk tiup lilin atau sekedar memotong kue. Akan tetapi, untuk melihat seseorang yang selama hampir 12 tahun meninggalkan kediamannya. Kulihat orang-orang selama ini memandangku rendah, mereka memujiku berkali-kali. Lalu, perempuan di sampingku mengembangkan bibirnya, tersenyum manis. Begitu pula dengan diriku, tersenyum dengan getir. Rumah yang hampir 12 tahun pula tidak ditempati, atapnya sudah mulai dipenuhi lubang bolong dan titik hitam yang memudar. Sebagian pintu sudah tak terbentuk, dimakan rayap yang kelaparan. Tak ada kursi. Di kamar pun tidak ada kasur. Di dapur, tak ada perabotan atau bahkan tungku kayu sekalipun. Aku semakin bertanya-tanya, apakah ini masih layak disebut dengan rumah? Bahkan, ketika bilik yang menjadi pengganti tembok pun, sudah tak ada rupanya lagi. Lalu, pertanyaan selanjutnya yang memburu adalah, benarkah sosok wanita yang sedang mengobrol dengan orang-orang munafik itu seseorang yang harus kupanggil ibu? Ini terlalu cepat untuk mengakuinya sebagai ibu, atau mungkin sudah terlambat. Tapi wajahnya tak ada yang berubah. Hanya saja, garis-garis halus semakin jelas terlihat di muka kusutnya. Rambut lusuh, kian memutih. Gigi yang sudah hilang 3. Namun, suara itu masih tetap sama. Sama persis dengan seseorang yang pernah berkata bahwa dia akan selalu ada di sampingku setelah ayah kabur dengan perempuan jalang yang memiliki rambut bergelombang. Ketika orang-orang sibuk membahas topik obrolan kesana kemari, aku terlelap sendiri. Terbang melayang bersama kenangan pahit bertahun-tahun yang lalu. Kejadian yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidupku. Bahkan mungkin sampai di akhirat kelak, akan kucabik-cabik lagi luka ini. Seakan belati menusuk dadaku jika mengingat hal itu. Dunia sungguh tidak adil. Tuhan yang Maha Adil itu seakan ikut berdusta atas kata adil yang disematkan kepadanya. Apakah dia mendengar? Sepanjang waktu aku menangis, mengadu atas perlakuan yang didapatkan. Ingin marah, tapi siapa diri ini? Ingin menuntut, tapi aku bukan apa-apa. Tak ada yang bisa dilakukan makhluk kecil seperti ini, kecuali menerima, kemudian berurai air mata. Rasa sesak bermula pada malam itu, ketika aku berumur 8 tahun. Saat orang-orang sudah terlelap dengan bunga tidurnya masing-masing, aku dan ibuku tenggelam dalam mimpi buruk. Malam ketika terdengar suara pintu diketuk berkali-kali, aku terbangun dan beberapa saat kemudian mendengar keributan dari luar kamar. Kakiku diam-diam melangkah, menyusuri suara berisik itu berasal. Kupastikan suara itu dari ruang tamu. Aku mengendap, lalu mengintip dari balik bilik. Kudapati ayah sedang bertengkar dengan ibu. Ini sudah biasa bagiku. Tapi yang tidak biasa adalah kehadiran sosok perempuan lain yang duduk di kursi, asik menonton percekcokan kedua orang tuaku. Wanita ini mengenakan dress merah pendek tidak berlengan, rambut bergelombang, bibir yang merah beradu dengan asap rokok keluar dari mulutnya. Cerai
laki-laki tidak bertanggung jawab, perempuan tidak tahu diuntung, anak setan, dungu, bodoh, dan sumpah serapah lainnya terdengar dari kedua mulut mereka. Aku mematung, terdiam, tapi suara tamparan keras itu membuat tubuh refleks berlari ke arah percekcokan terjadi. Ibu berkata, "Masuk, Nak, masuk," berkali-kali. Tapi tak kugubris. Mataku menangkap ayah membawa tas yang berisikan baju-baju. "Ayah mau kemana?" tanyaku. Pria itu tidak menjawab. Dia hanya memandang, lalu berlalu bersama perempuan tadi. Kaki ini ingin mengejar keluar, tapi dari belakang, ibu memeluk dengan erat. Dia berkata bahwa kami tak membutuhkan sosok laki-laki seperti itu lagi. Setelah kejadian itu, aku menangis, menyadari bahwa ayah akan pergi dari kehidupan kami. Tapi ibu selalu mengingatkan bahwa tanpa laki-laki kami bisa bertahan. Mereka hanya menganggap perempuan sebagai barang yang bisa dipakai lalu diterlantarkan sesuka hati. Sungguh, tidak dapat dimengerti apa yang dikatakan ibu. Aku selalu terdiam setelah ibu berkata demikian. Lalu, ibu melanjutkan bahwa suatu saat kamu akan paham. Seminggu setelah kejadian itu, ibu berkata bahwa akan bekerja menjadi TKW di luar negeri. Kenyataan pahit yang tidak pernah diharapkan sebelumnya. Karena setelah kehilangan ayah, kini harus jauh dengan ibu. Tapi perempuan itu tetap kukuh dengan pendiriannya. Dia berkata, "Demi masa depanmu, ibu harus bekerja agar aku dapat terus bersekolah. Agar suatu saat nanti bisa mandiri dan tidak akan diperalat oleh laki-laki seperti dirinya." Dengan berat hati, kepalaku mengangguk. Meskipun pada saat itu masih belum paham dengan apa yang ia katakan. Keesokan harinya, ibu pergi dan menitipkanku kepada adiknya, Bisumi.